Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Imam Masjid At-Taufiq beserta seluruh pengurus dan jajaran Badan Takmir kami hormati dan kami doakan semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan menaungi kita semua serta keluarga-keluarga kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, ikhwan dan akhwat, seluruh jamaah tanpa terkecuali kami doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan begini selalu Allah pertemukan kita dalam kebaikan-kebaikan. Semoga begini juga Allah akan pertemukan dan kumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pada malam ini kembali kita bisa sama-sama meringankan langkah, mengikhlaskan hati untuk menuju rumah di antara rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid. Alhamdulillah selesai kita melaksanakan surat maghrib secara berjamaah. Sambil menunggu surat isya, kita duduk-duduk mendengarkan tausiah agama, khazanah keislaman, pengetahuan tentang syariat ajaran Islam yang mulia ini. Maka tentu nikmat karunia yang sangat besar. Dan kata Nabi SAW, "Wantidharu sholati ba'da sholah." Selesai melaksanakan sholat, menunggu sholat berikutnya dicatatkan kita seperti orang sedang sholat. Wa tustaghfaru lahumul malaikah. Malaikat-malaikat memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala buat mereka. Selama wudu dia tidak batal. Maka jaga wudu supaya tidak batal, supaya selama ini kita dicatat sebagai orang salat dan malaikat-malaikat tidak akan berhenti berdoa untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim semoga dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semoga semua kita termasuk pengikutnya yang setia, istiqomah mengamalkan syariat ajaran Islam ini hingga Allah Subhanahu wa taala memanggil kita di kemudian hari nanti. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kembali kita membahas tentang masalah yang berkaitan dengan fikih ya, atau hukum-hukum Islam yang alhamdulillah pertemuan pertama sudah kami jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian tentang urgennya toharah atau bersuci. Maka bersuci ini adalah perintah agama kita, agama Islam. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, at-tahuru syatrul iman. Bersuci itu sebagian daripada iman. Artinya, tidak benar orang mengatakan beriman kalau tidak peduli dengan kebersihan. Maka keimanan seseorang itu tercermin daripada kebersihan sehari-harinya. Kalau rumahnya kotor, pakaiannya tidak bersih, tempat ibadahnya juga kotor, maka ini bukan cerminan orang yang beriman. Nabi SAW mengatakan kepada kita, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Alhamdulillah sudah kami sebutkan kepada kita semua kemarin tentang jenis-jenis air yang dipakai untuk bersuci, ya, dan cara-cara bersuci itu sudah tuntas alhamdulillah. Namun ada dua hal yang perlu untuk saya ulangi kembali, bahwa yang perlu dan penting untuk kita sucikan ini ada dua poinnya. Yang pertama, toharatun zahiratun, mensucikan yang zahir-zahir. Dan yang kedua, toharatun batinah, mensucikan yang batin. Apa itu yang batin? Ada perasaan dengki, ini harus disucikan. Jangan sampai melihat orang dapat nikmat, kita iri dengan dia. Melihat orang senang, kita tidak senang. Melihat orang susah, kita senang. Nah, ini harus dibersihkan ya. Dan ini tidak dibahas dalam masalah fikih, tapi ini akan dibahas dalam masalah-masalah tauhid insyaallah dan tazkiyatun nufus. Nah, taharah zahira ini, suci atau mensucikan yang zahir ini yang menjadi pembahasan kita. Insyaallah malam ini kita akan membahas tentang kebersihan atau suci ini ya, bagaimana secara syar'i untuk mensucikan sebagaimana yang ditanyakan kemarin. Jadi suci ini ada dua, ada suci dari najis, ada suci dari hadas. Suci dari najis
Artinya sesuatu yang najis yang kita lihat, kita bersihkan. Misalkan terlihat warnanya, tercium baunya, terasa rasanya, maka ini harus dibersihkan. Namanya toharatu minan najis, mensucikan dari najis. Misal ada kotoran lengket di karpet, misal kotoran kucing atau binatang apa begitu. Nah, toharah minan najis ini, mensucikan dari najis ini harus kita hilangkan baunya, kita hilangkan warnanya, kita hilangkan rasanya, baru disebut dengan toharah. Ya, ini namanya toharah dari najis. Yang kedua ada disebut dengan toharah minal hadas, mensucikan dari hadas. Nah, hadas ini tidak terlihat. Sahabat yang kemarin ada yang tanya, Ustadz, orang yang junub atau selesai berhubungan suami istri, itu kan mani hukumnya adalah suci. Kenapa harus ditoharakan? Kenapa harus dibersihkan? Nah, ini disebut dengan toharah minal hadas. Hadas itu tidak terlihat. Ya, memang mani adalah bersih. Tapi seseorang yang selesai dalam keadaan junub ini, dia dalam keadaan hadas, harus mandi. Sama dengan ibu-ibu, selesai haid, dia udah suci, udah bersih, tapi harus mandi. Ya, kan sudah dibersihkan, ya sudah istinja mungkin, ya sudah tidak keluar dari haid, berarti sudah suci. Tapi Islam memerintahkan untuk disucikan. Ini namanya tohara minal hadas. Ya, hadas. Jadi ada najis, najis ini terlihat, hadas tidak terlihat. Seseorang dalam keadaan junub nggak terlihat, nggak tahu siapa yang junub di sini, ya, kayak gitu. Nggak tahu siapa yang selesai haid, nggak terlihat. Tapi kalau kotoran terlihat. Nah, ini kita bedakan mana itu najis, mana itu hadas. Ya, nah kedua-duanya diperintahkan untuk kita bersihkan. Nah, malam ini insya Allah kita akan rincikan kepada Bapak Ibu sekalian tentang najis. Bahwa najis ini harus dibersihkan. Kapan seseorang beribadah masih ada najis padanya, maka tidak sah ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat ataupun ibadah-ibadah yang lain. Nah, yang akan kita jelaskan dalam najis ini yang pertama adalah as-su'ru. Ya, su'ru. Apa itu su'ru? Su'ru itu dalam bahasa Indonesia disebut dengan bekas. Ya. Nah, yang pertama su'rul adami. Bekasnya manusia. Apakah suci atau najis? Kata para ulama, huwa tahirun minal muslimi wal kafiri wal junubi wal haid. Bekasnya orang Islam, bekasnya orang kafir, bekasnya orang haid, bekasnya orang junub adalah suci. Misal, Bapak dapat tamu orang sebelah, bukan muslim, buatkan teh atau kopi di gelas. Dia minumlah kopi tersebut. Apakah bekas ini gelas suci atau najis? Itu maksudnya ya. Dalam bahasa Arab disebut dengan su'ur. Su'ur. Ya. Atau kita lagi kena bencana alam. Mungkin banjir. Orang sebelah kasih bantuan pakaian bekas. Kan? Pakaian bekas mereka ini. Apakah ini najis apa suci? Nah, itu yang maksudnya su'ur ini. Ya. Nah, bekas dari orang sebelah. Nah, apakah dia suci atau najis? Nah, orang yang menganggap najis, gelas yang dia hidangkan mereka pakai minum, dia pecahkan aja, karena dia najis. Gitu ya. Pakaian yang dikasih oleh mereka, dia nggak mau pakai. Kenapa? Karena bilang najis. Nah, dengar penjelasan para ulama, huwa tahirun minal muslimi wal kafir, wal haidi wal junub. Bekasnya orang Islam, bekasnya orang kafir, bekasnya perempuan haid, bekasnya orang junub, semuanya suci. Ya, suci ya. Jadi kalau orang bertamu ke kita, terus orang kasih minum kopi, kasih minum teh, gelasnya mereka jangan dipecahkan. Ya, suci itu, bukan najis. Kalau orang kasih baju, ya, dia kasih barang-barang lah begitu, bekasnya mereka adalah bekas manusia ini, ya, beda dengan bekas yang lain lagi. Ya, bekas manusia semua adalah suci. Ya, kecuali kalau mungkin ada kotoran di situ, maka dicuci saja, dibersihkan. Ya, tapi hukum asalnya adalah suci. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis.
Kata para ulama, maksud ayat ini bukan fisiknya, zatnya orang musyrik yang najis. Karena di zaman Nabi SAW, Nabi bermuamalah dengan orang Yahudi. Nabi pegang tangan dengan mereka. Nabi bertransaksi jual beli dengan mereka. Kalau seandainya ini najis, maka harusnya Nabi membersihkan diri setelah bertransaksi dengan mereka. Bahkan pernah Nabi SAW mengikat tawanan-tawanan di tiang-tiang Masjid Nabawi. Dulu belum ada penjara. Jadi orang-orang yang tertawan setelah perang itu nggak tahu mau ditaruh di mana, maka Nabi SAW perintahkan mereka untuk diikat di tiang-tiang masjid. Nah, ini juga dalil bahwa orang sebelah boleh masuk masjid. Ya. Adapun ayat ini, innamal musyrikuna najas, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Yang dimaksud dengan najis adalah pemahamannya. Ya, kalau dalam bahasa Arab disebut dengan maknawi. Najisun maknawi, ya. Najis secara maknawi, ya, akidah, ya, pemahaman yang najis, tapi fisiknya suci. Ya, ini supaya tidak salah paham orang. Karena di Manado kan sering bermasalah. Ada Isra Mi'raj, ada Maulid Nabi. BTM undang orang sebelah karena mungkin dia pejabat. Mungkin wali kota, kan gitu kan? Mungkin gubernur atau mungkin punya jabatan begitu yang harus diundang. Orang bilang baking di luar aja, jangan dalam masjid. Masa masjid dimasuki sama orang-orang seperti ini? Nah, ini dalilnya, ya. Dalam Al-Qur'an surah At-Taubah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan innamal musyrikuna najas, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Yang dimaksud dengan najis bukan fisiknya, ya, tetapi maknawiyanya. Dalilnya Nabi pernah menawan orang kafir dalam masjid, diikat di tiang-tiang masjid. Nabi bertransaksi dengan orang Yahudi, orang Nasrani. Anda itu najis, harusnya Nabi jelaskan, ya, dan Nabi bersuci setelah itu. Tapi tidak ada keterangan hadis-hadis Nabi bahwa itu adalah najis. Ini mudah-mudahan bisa menjadi, ya, pemahaman kita. Ya, sekali lagi jangan sampai kita salah paham tentang hal ini. Jadi orang muslim, orang kafir, bekas-bekas mereka adalah suci. Ya, suci. Boleh, ya, dipakai untuk berwudu, boleh dipakai untuk misalkan kamar mandi. Orang sebelah masuk, dia mandi. Sisa air di bak itu boleh nggak kita pakai? Boleh, ya. Karena sisanya atau bekasnya orang kafir adalah suci. Begitu pula adalah bekasnya perempuan haid. Ini istri kita ini lagi haid, habis minum di gelas, boleh nggak kita minum sisanya? Ya, gitu. Nah, dalilnya kata Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu ashrabu wa ana haid wa unawiluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa yada'u fahu ala mawda' fi." Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, aku minum di gelas di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di depan Nabi. Aku dalam keadaan haid. Aku minum gelas itu, kemudian kuminumkan kepada Nabi, di mana letak bibirku, di situ juga Nabi meletakkan bibirnya. Ya, bahwa dalil bahwa bekasnya orang haid bukan najis. Ya, jangan sampai suami-suami ngana najis jauh-jauh dari kita. Ya, haid misalkan. Ya. Nah, ini ya supaya jangan sampai kita salah paham, ya. Karena ada dalam Al-Qur'an Allah bilang begini nih. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan kalian mendekati istri-istri kalian yang lagi haid ini sampai dia suci. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan kalian dekati istri kalian sampai dia suci. Nah, jangan salah paham. Maksudnya jangan kalian dekati mereka sampai mereka suci, jangan berhubungan, ya. Adapun dianya suci, Nabi SAW tetap berkomunikasi, tetap boleh. Bahkan kata Nabi, halal semuanya kecuali yang satu itu. Ya, nanti akan kita jelaskan insyaallah. Ini supaya jelas buat kita. Jadi bekasnya manusia, baik muslim ataupun kafir, baik orang haid ataupun orang junub adalah suci. Ya, ini bisa dipahami bersama. Yang kedua, su'ru ma yu'kalu lahmuh wa huwa tahirun li'anna lu'abuhu mutawalladun min lahmihi tahirun fa akhadha hikmahu.
bekas dari apa-apa yang bisa dimakan dagingnya. Bekas ayam, bekas sapi, bekas kambing, ya, mungkin jagung dimakan sama sapi sepotong, masih ada sepotong. Boleh nggak dimakan ini? Suci, boleh. Ya, karena bekas dari hewan-hewan yang halal dagingnya dimakan adalah suci. Kita punya pohon mangga di belakang rumah. Dimakan sama burung setengah mangganya. Masih ada setengah. Kebetulan mangganya besar, sayang kalau dibuang. Boleh nggak dimakan? Boleh, ya, boleh. Yang tidak dimakan itu suci, dalam secara hukum suci dia, ya, bukan najis. Ini. Yang ketiga, su'rul himar wassiba', bekas binatang-binatang buas. Kata para ulama, huwa tahirun, dia adalah suci. Li hadithi Jabir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila ana tawadda'u bima adallatul humur, na'am, wa bima afdal siba kulliha. Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa bekas-bekas dari binatang-binatang buas ini adalah suci, bukan hal yang najis. Ya, saya tidak berpanjang lebar di sini karena ada hal yang panjang yang saya ingin jelaskan. Yang keempat, su'rul hirrah, bekas kucing. Nah, kucing ini mungkin banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang suka pelihara kucing. Dalam Islam, kucing ini haram, ya. Haram kucing, nggak boleh dimakan. Gitu ya. Nah, kita akan bahas bekasnya kucing. Apakah karena kucing ini haram, bekasnya juga menjadi haram, atau lain hukumnya? Nah, ini perlu untuk kita tahu, ya, syariat-syariat tentang hal ini. Karena banyak kita bersentuhan dengan kucing. Yang pasti sepakat seluruh para ulama, kucing itu tidak halal bagi kita kaum muslimin. Ya, kucing itu adalah binatang yang haram. Tapi apakah bekas minumnya, bekas makanannya, siapa tahu ada ikan, lupa dapat tutu di tudung, kong kucing sopi dapat makan sepangkal. Ya, masih bolehkah dimakan ikan tersebut? Ya, nah ini akan kita jelaskan. Wa huwa tahirun li hadithi Kabsyah binti Ka'ab wa kana tahta Abi Qatadah anna Aba Qatadah dakhala 'alaiha fasakabat lahu faja'at hirratun tashrabu minhu fa asgha laha al-ina hatta sharibat minhu qalat Kabsyah fara'ani anzur qala atajabina ya ibna akhi faqala na'am qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha laysat binajis. Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat Nabi, tiba-tiba dapat tamu namanya Kabsyah binti Ka'ab. Kabsyah binti Ka'ab ini bertamu kepada Abu Qatadah. Diterimalah di rumahnya seperti kita menerima tamu. Terus Abu Qatadah minta izin kepada Kabsyah untuk ke belakang ngambil sesuatu, mungkin snack atau makanan-makanan ringan begitu. Nah, di meja ini sudah tersiap minuman, ya, sirup begitu. Datang kucing, dia jilat itu minuman. Setelah datang Abu Qatadah dari belakang sambil membawa makanan ringan ini, diambillah minuman tadi, dituangkan di gelas, suruh minum sama Kabsyah. Kabsyah bilang, "Anda lihat tadi kucing seminum ini." Ya, kok dikasih ke saya? Maka kata Abu Hurairah anhu, aku telah mendengarkan dari Rasulullah SAW, innaha laisat binajis. Kata Nabi, itu bukan najis. Innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Kucing itu binatang yang suka kepada manusia. Ya, kucing itu adalah binatang yang suka mengelilingi manusia. Maka dia tidak, bekas-bekasnya tidak najis. Jadi misalkan kucing tidur di sini, boleh nggak kita sholat di situ? Boleh, karena bukan najis. Ya. Ada DP bulu-bulu saat jatuh di situ, bukan najis. Ya. Ikan sudah dia makan, boleh. Ya. Kecuali kalau dia kencingi, ya, dia buang air di situ, ini lain lagi. Ya. Tapi kalau cuma bekas-bekasnya, ini bukan najis. Saya kira ini jelas ya, Bapak Ibu sekalian, ya, supaya kita tahu hukumnya, dan jangan sampai orang ragu-ragu, jangan sampai kucing tidur akang itu saja ada, cuci dulu. Ya, padahal
ya selama dia tidak kencing di situ, selama dia tidak buang air di situ, suci hukumnya, ya. Baik. Berikutnya su'rul kalbi wal khinzir, bekas anjing dan babi. Nah, ini kata para ulama, huwa najisun yajibu ijtinabuhu. Sepakat para ulama dia adalah najis, wajib untuk kita menghindar dan menjauh darinya. Sesuai dengan hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah anhu, anna Nabi SAW qala, idza syaribal kalbu fi ina'i ahdikum falyagsilhu sab'an. Kalau anjing menjilat bejana kalian, cucilah 7 kali. Tuhuru ina'i ahdikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marrat aw lahunna bit-turab. Cucilah bejana tersebut sebanyak 7 kali, salah satu di antaranya dengan tanah. Itu artinya, Bu, kalau dapat lupa piring di luar, balangan goreng, atau benda-benda yang semisal dengan itu, kok anjing supi dapat jilat, maka cara membersihkannya, cuci 7 kali. Salah satu di antaranya dengan tanah. Ustaz, nggak boleh dengan sunlight, ya? Boleh dengan sunlight, tapi 7 kali, ya. Nah, 1 kali harus dengan tanah. Itu syariat, itu hukum Islam. Ada yang tanya, Ustaz, orang ini kan sering undang acara resepsi. Kadang-kadang di jumbo, ya. Kadang-kadang di tempat-tempat yang tercampur di situ, Ustaz. Memang dong bilang makanan orang Islam sendiri, makanan orang sebelah sendiri, tapi dia piring dang, Ustaz. Kan ini kadang-kadang orang bertanya seperti ini. Di piring kan sama. Nah, saya ingin sebutkan hadis Nabi mengatakan, idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum. Kalau anjing menjilat bejana kalian, yang najis berat ini adalah liurnya anjing. Tapi kalau cuma piring ini ada taruh akan DP daging, ya, misalkan, orang tidak tahu kalau dorang piring. Ya, mungkin dorang ada taruh akan DP daging atau DP kuah atau DP apa begitu. Nah, ini tidak perlu dicuci 7 kali seperti dalam hadis ini, ya. Yang penting so hilang DP bau, so hilang DP rasa, so hilang DP warna, boleh kita pakai. Ya, boleh secara hukum. Jadi yang disebutkan dalam hadis ini, dicuci 7 kali itu, 1 kali dengan tanah, adalah apabila kena liurnya. Makanya dalam hadis Nabi bilang, idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum. Kalau anjing itu menjilat. Kenapa? Karena liurnya anjing itu najis mughalladzah. Ya, najis paling berat. Ini ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sendal, kadang-kadang trompes lop anjing subawa. Paling banyak kan begitu. Nah, ingat, sendal itu najis berat. Harus dicuci 7 kali. 1 kali dengan tanah. Karena kapan kita pakai itu masih ada najis di situ. Ya. Itu sudah diteliti. Ternyata Masya Allah, liur anjing ini terkena di satu bejana, piring, ember, balangan, begitu, diteliti, dicuci dengan sabun berkali-kali. Dilihat, ternyata masih ada najis, nggak bersih dia. Berkali-kali dengan sabun, dengan sunlight, dengan pembersih-pembersih yang sekarang ini nggak bisa keluar. Tapi setelah ditaruh dengan tanah, baru dilihat, Masya Allah, bersih. Ya. Subhanallah, jauh sebelumnya Nabi sudah jelaskan kepada kita tentang masalah cara membersihkan itu. Ya, itu liurnya anjing itu sangat berbahaya sekali. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang biasa taruh-taruh sendal sembarangan, kalau anjing so jilat, anjing so bawa, awas, jangan cuma cuci biasa. Cucilah dia 7 kali, satu di antara dengan tanah, karena najisnya tidak akan keluar di situ. Ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita akan membahas tentang perkara najis ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala memang memerintahkan kita untuk selalu suci. Kaum muslimin itu harus bersih. Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai mengatakan, "Wa thiyabaka fatahhir." Pakaianmu bersihkan. Orang Islam enggak boleh pakai pakaian yang tidak bersih. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang suka bersuci. Ya, jadi suci. Lalu Nabi SAW mengatakan, at-tahuru syatrul iman. Suci itu sebagian daripada iman. Dia disebut orang beriman kalau dia suci, dia bersih. Ya,
Makanya sedih kita melihat kalau ada penjual kong curang. Kan kadang-kadang diperlihatkan di televisi itu, ya. Mohon maaf Mas ya. Diperlihatkan di televisi, ada yang jualan-jualan itu Masya Allah curang dia. Cuma dia cuci begitu saja, ya, padahal masih kotor. Nah, Islam sangat peduli tentang masalah kebersihan ini. Maka mari kita ya perhatikan tentang masalah kebersihan. Nah, kita akan jelaskan setelah ini adalah tentang apa saja itu najis yang harus dibersihkan. Jangan sampai dia bukan najis, antum kira najis. Saya kadang-kadang melihat ini nih, bapak-bapak kerja bakti di masjid. Sampai masuk dohor. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dorang pulang ke rumah. Pak, sodor. Suar kita no. Ya. Suar ini bukan najis. Ya. Boleh sholat biarpun basuar. Ya. Nah, sebagian orang ada masih mau ke rumah dulu, akhirnya sendak sholat. Ya. Mungkin cuma alasan itu, ya, sebasuar. Jadi suar ini bukan najis. Ada yang suar pece-pece, mungkin DP celana, ya, DP baju kena dengan pece karena angkat-angkat barang di luar. Itu juga bukan najis. Ya. Nah, supaya jelas bagi kita apa saja ini najis, dengarkan ini, ya. Jadi yang disebut dengan najis itu yang pertama adalah al-mayyitatu. Najis itu adalah bangkai. Ya. Kalau kata para ulama, ma mata hatfu anfih min gairi tadhkiyatin wa yulhaqu biha ma quti'a minal hayy. Yang dimaksud dengan bangkai ini adalah seluruh hewan yang mati tanpa disembelih dengan cara syar'i. Entahlah dia mati karena dicekik lehernya, maka itu bangkai. Entah dia mati karena dipotong tanpa bismillah. Entahlah dia mati karena cuma dia GP di pintu. Nah, kesemuanya ini disebut dengan bangkai, tidak boleh dimakan. Ya, itu najis. Ya, najis. Ya, jadi Islam memerintahkan kepada kita bahwa najis ini harus kita hindari. Dia bukan hal yang suci, yang harus kita berbahaya untuk kesehatan kita. Dan juga dimasukkan dalam najis ini wa yulhaqu biha ma quti'a minal hayy. Termasuk juga bangkai adalah daging yang diambil dari binatang yang masih hidup. Bapak pelihara sapi, tiba-tiba tidak ada lauk, mau potong sapi sayang-sayang, besar, jadi mau ambil juga daging sedikit, gitu kan? Iris akan gede pala-pala sedikit, kan mau bayar ulang nanti, biar cuma por untuk mau bikin sate atau bikin kuah bugis, gitu kan? Nah, ini tetap najis, ya, ini najis. Ya, sesuatu yang kita ambil dari binatang yang masih hidup, meskipun binatang itu binatang yang halal, tapi dengan cara seperti ini disebut dengan najis. Ya, nah, ini supaya orang tahu. Kata Nabi SAW, "Ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa mayyitah." Semua yang diambil dari binatang yang masih hidup, maka dia adalah bangkai. Ya, jadi ini termasuk bangkai. Jadi binatang yang tidak disembelih dengan syar'i adalah bangkai, Bapak Ibu sekalian, ya, najis dalam Islam. Makanya cara penyembelihan ini ada aturan Islam. Ya. Yang bapak-bapak suka makan ayam, ibu-ibu suka makan ayam. Nah, ayam ini adalah binatang yang harus disembelih dengan cara syar'i. Kapan dia disembelih tidak dengan syar'i, maka dia disebut dengan bangkai. Terang makan najis. Ya. Nah, ini nanti akan kita bahas juga insyaallah tentang tazkiyatu asy-syar'iyyah, cara penyembelihan yang syar'i. Ya, yang pasti ini termasuk najis adalah bangkai, ya, hewan yang tidak disembelih dengan cara syar'i. Namun ada bangkai yang tidak disebut dengan najis. Ya. Ada bangkai yang tidak jadi najis. Misal mayyitatus samaki wal jarad, sesuai dengan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, uhilla lana mayyitatani wa daman. Dihalalkan bagi kami, bagi orang Islam, 2 bangkai dan 2 darah. Ammal mayyitatan falhut wal jarad.
Dua bangkai itu, yang pertama adalah ikan. Jadi ikan itu biar nggak pakai bismillah, ya halal. Kan ada orang di kampung-kampung itu ikan lele yang paling masalah. Kan susah mati dia, lama itu. Kemudian ikan lele Ustaz cuma jatuhi DP kepala. Ya. Boleh memakan ini semua jenis ikan, ya tidak perlu dipakai bismillah untuk ya penyembelihannya atau untuk ya mematikan dia. Karena semua jenis ikan itu halal bangkainya. Jadi kalau orang jalan di tepi pantai dapat ikan mati ya di paka-paka ombak, boleh diambil kalau belum rusak. Ya, halal. Yang kedua adalah jarad, belalang. Ya, bangkai belalang itu boleh dimakan. Cuma orang-orang Manado mungkin tidak terbiasa. Ya, tapi secara hukum belalang itu halal. Ya, jadi nggak perlu pakai bismillah untuk mematikan dia. Ya, ditangkap saja langsung dimasak, boleh, halal hukumnya. Wa ammad daman, adapun dua jenis darah. Jadi darah ini najis, tapi ada dua darah kata Nabi yang bukan najis. Dua darah itu yang pertama adalah al-kabid. Kabid ini kalau bahasa dokternya liver. Kalau tompe bahasa hati. Karena hati itu kan bahasa Indonesia ada dua sebetulnya. Ada hati yang bentuknya perasaan, yang simpang di hati ya. Itu kan maksudnya jangan disimpan di perasaan kita. Nah, yang simpan di hati ini bukan hati yang berbentuk, tidak terlihat itu maksudnya, ya. Nah, hati ini yang disebut di sini ini adalah liver itu, yang hati, ya. Kalau orang potong sapi kita minta DP hati. Nah, itu ya. Nah, hati ini itu kumpulan darah juga dalam Islam, ya, maka dia adalah halal. Yang kedua adalah tohan, limpah. Ya, katompe bahasa empedu. Ya, jadi empedu itu bukan haram, ya, bukan najis, dia halal. Nah, ini termasuk bangkai yang diperbolehkan dalam Islam yang bukan najis adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Yang kedua, termasuk juga bangkai yang bukan najis adalah mayyitatu malada malahu sa'il. Bangkai binatang yang tidak mengalir darah padanya. Misal semut. Ibu masakan sesuatu, kong semut sekermuni, sota goreng sama-sama dengan bipi. Nah, bangkai semut itu bukan najis, tapi semut itu haram dimakan. Tidak boleh dimakan, tidak boleh kita orang kumpul itu bipi baru orang goreng, tidak boleh, ya. Tapi kalau dia tercampur, ya, maka dia bukan bangkai yang terlarang, ya. Nah, dalam bahasa Arab disebut dengan al-ma'fu anhu, ya, sesuatu yang dimaafkan. Kan susah Bu untuk sudah baku campur dengan ikan goreng, apalagi kalau ikan putih, ya, ikan boloa, sudah baku campur, sudah taruh dengan tepung, masa mau diambil satu-satu lagi? Ya, atau mau cuci ulang, kan nggak mungkin. Nah, kita goreng saja dia, halal itu Bu, ya. Tapi semut sendiri itu zatnya haram, tidak boleh makan semut. Nanti akan saya jelaskan pada pertemuan insyaallah akan datang. Ada binatang-binatang yang dilarang untuk dibunuh dan ada binatang-binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Nah, semut termasuk binatang yang dilarang untuk dibunuh. Binatang yang dilarang untuk dibunuh dan binatang yang diperintahkan untuk dibunuh ini haram dimakan. Ya. Nah, binatang yang dilarang untuk dibunuh ini semut. Tidak boleh membunuh semut. Kecuali kalau dia mengganggu. Ya. Tanpa tidur banyak semut, semprotlah, ya, begitu kan. Tapi kalau dia ada di luar sana, ya, di halaman, di mana begitu, tidak mengganggu kita, biarkan. Ini ya. Nah, semua binatang-binatang yang tidak mengalir darah padanya. Nah, semut termasuk tidak mengalir darah kan? Orang bunuh itu semut nggak ada DP darah, ya, terpancar-pancar kan nggak ada. Makanya disebut ke para ulama,
Ya, misalkan an-namal wan nahl, ya, begitu juga lebah. Lebah itu haram. Tidak boleh dimakan. Madu halal. Ya, iya. Madunya halal, tapi lebahnya itu haram. Karena dia termasuk binatang yang dilarang untuk dibunuh. Nanti akan saya jelaskan sama Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi dilarang lebah itu dibunuh. Terus bagaimana kalau ngambil madunya, Ustaz? Ya, jangan dibunuh. Ya, sekarang sudah banyak cara orang ya untuk mengambil madu tanpa membunuh lebah. Ya. Nah, ala kulli hal binatang-binatang yang semisal dengan ini, ya, semut, lebah dan yang semisalnya, ini bangkainya adalah bukan najis. Artinya kalau dia terkena makanan kita, ya, dia terkena pakaian kita, maka ini bukan najis. Ya, sekali lagi dia bukan najis. Ini disebutkan oleh para ulama dengan dalil-dalil, termasuk Imam Syafi'i juga menyebutkan tentang hal tersebut. Yang ketiga, termasuk juga bangkai yang bukan najis, misalkan tanduk, kuku, kulit, bulu dari binatang yang meninggal, binatang yang mati. Misal Bapak punya sapi, lama pindah, udah periksa so mati. Nah, itu kan bangkai dia. Nah, boleh kemudian orang kuliti ambil DP daging, orang nih tahu kuat sama jual. Ya. Kalau orang kampung kadang-kadang begitu, ya. Sapinya mati, kan orang nggak tahu. Oh, ambil DP daging, jual, ya, jual murah. Ya, ini tidak boleh, ya. Sapi, kambing yang mati tanpa disembelih dengan cara yang syar'i adalah bangkai, tidak boleh. Tapi kulitnya, ya, tanduknya, bulunya, kukunya itu tidak bangkai. Tapi bukan dimakan, untuk dipergunakan boleh. Seperti dalam satu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan, tusaddiqu ala maulatu limaimunah bisyatin famatat famarra biha Rasulullah SAW. Suatu ketika Nabi SAW melewati tempatnya Maimunah. Maimunah ini radhiyallahu anha punya kambing, mati kambingnya. Dia sedih, menangis melihat kambing yang besar itu mati. Maka Nabi SAW lewat, lalu Nabi lihat ini Maimunah sedih. Kemudian Nabi mengatakan kepada dia, halla akhadtum ihabaha fadabaktumuhu fantafatum bihi, kenapa kalian tidak ambil kulitnya lalu kalian samak, ya, jemur, kemudian dipakai untuk manfaat kita, ya. Faqalu innaha mayyitah, mereka bilang dia bangkai ya Rasul, dia mati tanpa disembelih, ya, dengan cara yang syar'i. Maka kata Nabi SAW, innama haruma akluha, yang dilarang memakannya, adapun mempergunakannya tidak apa-apa. Ya, jadi kalau ada orang mempergunakan tanduk rusa, misal dapat di hutan begitu kan, orang-orang dulu kan kadang pakai gantongan tanduk rusa, ya, tanduk sapi. Nah, ini meskipun tidak disembelih secara syar'i boleh digunakan, ya, tapi dimakan tidak. Jangan sampai kulit sapi yang tidak disembelih secara syar'i, Ustaz bilang kok boleh DP kuli, kong pi bikin kerupuk, ya. Kan orang Jawa jago bikin kerupuk kulit, ya. Nah, jangan. Kalau sapi tidak disembelih dengan cara syar'i, ini tidak boleh, ya, tidak boleh dimakan. Tapi dimanfaatkan boleh, dijadikan timba, dijadikan ember. Orang-orang dulu kan mempergunakan kulit ini berbagai macam cara, ya. Kalau di kampung-kampung biasa dia pakai sarung peda gitu kan. Ya, kulit ini boleh dimanfaatkan seperti itu, tapi jangan dimakan. Ya, ini bangkai-bangkai yang dikecualikan daripada najis. Ya, mudah-mudahan bisa kita pahami bersama. Ini yang pertama. Jadi yang pertama termasuk najis itu adalah bangkai. Bangkai itu seluruh hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i, maka dia disebut dengan bangkai. Ya, jelas. Ada ayam, motor apa sambar,
belum mati, masih bergerak-gerak sayapnya. Bolehkah dipotong? Boleh. Ya. Kalau masih sempat ambil, bismillah. Ya. Potong, masih bergerak begitu kan? Asal jangan yang swabadiam baru potong. Kalau swabadiam berarti semati. Ya. Kalau dia masih bergerak-gerak, kemudian dipotong, masih ya tidak disebut bangkai. Kenapa? Karena yang dilarang bagi kita adalah binatang yang tidak disembelih secara syar'i. Ya, jadi begitu. Mungkin ada pemburu di sini, tukang tembak burung, jago biar jauh dia bagi, taks, jatuh mati. Boleh nggak dimakan? Kalau waktu tembak, Bismillahirrahmanirrahim, taks, jatuh mati, halal. Kenapa? Karena sembelihannya itu Bismillah, antum baca. Karena Allah bilang wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullah alaih. Jangan kalian makan binatang yang tidak pakai bismillah waktu penyembelihannya. Nah, itu tembak taks. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau dia jatuh belum mati, masih bergerak-gerak, potong pakai bismillah. Bisa ini ya, siapa tahu ada di sini yang biasa ya memburu begitu. Cuman kalau tembak burung Bismillahirrahmanirrahim. Taks. Jatuh di air, mati, tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena matinya bukan karena tembakan. Siapa tahu matinya karena di air. Kan burung sama dengan manusia, tidak bisa berenang. Ya, mungkin dia waktu jatuh, ya, dalam keadaan sakit, dia tidak bisa berenang, akhirnya tidak bisa bernapas di dalam air, matilah dia. Nah, tidak boleh dimakan. Ya, nah ini akan kita jelaskan insyaallah dalam ya babnya itu, ya, yang pasti begitu hukumnya ya. Jadi ini ya tentang masalah bangkai. Kalau ada kambing, ada ayam yang kesambar sama motor atau mobil, masih bergerak-gerak, boleh potong ya, dengan baca bismillah, halal dimakan. Tapi kalau dia sudah tidak bergerak, dia sudah mati, maka ini sudah jadi bangkai. Itu yang pertama ya. Jadi disebut dengan najis adalah bangkai. Yang kedua, adam, darah. Darah ini najis. Saya melihat sebagian tradisi, mudah-mudahan di sini tidak. Di kampung saya, kalau ada orang yang mau khatam Quran, harus mau potong ayam putih, yang kakinya putih. Kemudian dipotong ayam tersebut, diambil darahnya. Baru darahnya itu disimpan di kulkas sampai beku, baru dimasak. Dimakankan sama orang yang mau khatam Quran itu. Nah, ini haram, ya, karena itu najis. Nggak boleh. Kalau di Jawa, sapi, potong sapi, DP darah dong ambil. Ya, setelah itu dia simpan kan jadi keras. Ya, nah, kemudian dia kasih beku baru dimasak. Ah, ini adalah najis, nggak boleh, ya. Karena darah ini adalah najis. Tapi, nah ini, ya, ini nih yang perlu untuk ditahu hukumnya. Ada yang disebut dengan damun ma'fun anhu, darah yang dimaafkan. Yaitu darah yang sedikit. Misal, apa sementara sholat, yang Imam Ustaz Mahmud, panjang ayatnya, nyamuk sebagigi di sini, gatal sekali. Tengok ke sana, suka nyang dia. Akhirnya bawa bagi. Allah, berdarah. Ya, akhirnya kan. Nah, kita menjelaskan bahwa darah ini najis. Berarti batal dong kita sholat. Gitu kan? Karena ada najis. Nah, ini yang disebut dengan al-ma'fu anhu, darah yang dimaafkan. Ya, jadi tidak batal sholat, Pak, ya. Ya, dia bukan najis karena dia dimaafkan sedikit, ya, sedikit. Yang najis ini adalah yang banyak, ya, hasil sembelihan, kayak begitu. Nah, ada sebagian orang, mohon maaf, kalau luka dia isap. Ada begitu ya di sini ya. Nah, tidak boleh, itu najis. Karena darah ini najis. Jangan isap itu luka. Ya, taruh obat betadin, ya. Kalau orang-orang kampung bisa taruh kopi supaya berhenti darahnya, ya. Jangan diisap. Ya, karena dia najis. Tidak boleh, ya. Nah, ini ya dalil-dalil yang cukup banyak, saya tidak perlu bacakan karena masih banyak yang saya ingin jelaskan. Yang pasti Bapak Ibu sekalian, darah ini najis, tapi ada darah yang ma'fu anhu, yang dimaafkan. Ya.
Karena di zaman Nabi SAW kadang-kadang pedangnya sahabat ini ada darah. Habis perang mereka kong sholat. Nah, pedang itu masih mereka pakai sholat. Nah, ini yang disebut dengan ma'fu anhu, karena sedikit. Tapi kalau darah yang banyak, ini yang najis. Kemudian lahmal khinzir, ini jelas daging babi, ini adalah najis juga. Kemudian qai, muntah. Qai adami, muntahnya manusia. Wa bauluhu, kencingnya. Raji'uhu, kotorannya. Kesemuanya adalah najis. Tapi muntah yang sedikit dimaafkan. Ya, tidak dihukum najis. Ya, mungkin kita lagi gendong anak kecil. Biasa kan anak suka muntah begitu tuh. Nah, ini bukan najis. Ya, karena sedikit. Tapi kalau muntah orang-orang dewasa yang banyak sekali itu, itu disebut dengan najis. Ini juga banyak hadis-hadisnya, saya tidak perlu bacakan ya, satu-satu sama antum semua. Ya. Adapun kencing, sudah saya jelaskan kemarin kayaknya. Kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan kecuali air susu ibunya, maka kencingnya ini cukup dipercik dengan air. Ya, antum ini masih pengantin baru, ya, lagi gendong si kecil, ya, anak laki-laki yang belum makan sun, ya, belum makan pisang, baru ASI yang dia minum. Dia kencingi baju sholat kita. Nah, ini nggak perlu dibuka, nggak perlu dicuci. Ambil saja air di tangan, kamu percik-percik saja. Ya. Nah, adapun bayi perempuan meskipun belum makan kecuali ASI, tetap dia harus dibuka karena dia najis. Ya. Dia harus diganti, harus dicuci. Ya, itu. Kemudian berikutnya saya mau selesaikan ini. Ya. Ada wadi, madhi, dan mani. Nah, ini nih. Ada disebut dengan wadi. Ada madhi, ada mani. Ketiga ini tempat keluarnya sama. Bentuknya juga mirip. Kalau mani lebih kental. Keluarnya disertai dengan kelezatan. Jadi tidak disebut dengan mani kalau tidak lezat keluar. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh falyanzur al-insanu mimma khuliqal insanu mimma'in dafiq. Manusia itu diciptakan dari air yang terpancar. Air yang terpancar itulah mani. Makanya mani itu kalau dia keluar pasti memancar. Kalau ada mani yang keluar tidak memancar, tidak menjadi anak itu. Ya. Makanya laki-laki kalau tidak mampu antum memancarkan mani, susah dapat anak. Karena Allah bilang itu, khuliqa mimma'in dafiq. Manusia itu diciptakan dari air yang terpancar. Nah, makanya anak-anak muda kalau so biasa kasih keluar, khawatir dia menikah tidak bisa memancar lagi, yang mendapat anak nanti. Ya, itu sebabnya kenapa selama menikah belum dapat anak. Mungkin ada sebabnya ini, tidak mampu dia memancarkan ya maninya. Nah, sahihnya saya ingin bilang, mani ini dia keluar disertai dengan kelezatan. Bentuknya cair namun kental. Ya. Baunya kalau masih basah seperti kuning telur, dan kalau sudah kering seperti tepung yang terkena air. Ya, begitu disebutkan para ulama. Nah, ini disebut dengan mani. Mani ini sudah saya jelaskan dulu, dia bukan najis. Tapi ada yang setelah mani, namanya madhi. Madhi ini biasa dia keluar tidak disertai dengan kelezatan. Ya, keluar tiba-tiba. Dia keluar karena tegangan tinggi. Laki-laki terlalu tinggi di pahayalan. Tuh, tegangan akhirnya subasa. Astaga, subasa ini. Nah, itu bukan mani. Ya. Tapi kalau udah perasa sadap, oh itu mani. Ya. Tapi kalau nyada perasa sadap tiba-tiba subasa, mohon maaf ini ya, karena masalah fikih harus dijelaskan begini. Tiba-tiba subasa itu namanya mazi. Nah, mazi ini najis. Pakaian yang terkena dengan mazi tidak boleh pakai sholat. Dia harus dicuci, dia harus dibuka, dan kita harus istinja. Cuman orang yang keluar mazi tidak wajib mandi. Kalau keluar mani wajib mandi. Ya. Nah, biasanya ini anak-anak muda suka nonton yang tidak war-war. Akhirnya so tegang, tiba-tiba so basah. Nah,
itu yang keluar namanya madhi, ya, madhi. Tapi kalau dia semata tinggi, ya, sudah disertai dengan kelezatan, nah ini mani namanya, ya. Jadi itu ya, madhi adalah seseorang yang tegangan tinggi dan itu normal. Salah seorang sahabat Nabi SAW, sahabat yang terkenal, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, mengatakan kuntu rajulan madzaan. Aku laki-laki yang gampang keluar mazi. Enggak boleh tegang sedikit, keluar dia. Biasa, normal itu. Jadi jangan malu antum. Duh, malu ana sering keluar ini, ya. Tidak, normal. Justru yang enggak keluar itu dipertanyakan dia, ya. Nah, cuman dia malu bertanya kepada Nabi, maka diperintahkan seorang sahabat namanya Aswad, ya, untuk bertanya kepada Nabi, dan Nabi jelaskan, itu adalah mazi yang dia najis tapi tidak wajib untuk mandi. Ya, jelas ini buat antum ya. Nah, ada lagi yang satu namanya wadi. Wadi ini lebih encer daripada mazi. Ya, warnanya sama, cuma lebih encer. Cuman wadi ini dia keluar bukan karena tegangan tinggi. Wadi ini keluar karena kelelahan. Terlalu capek antum bekerja, terus sibuk ke sana kemari, banyak tugas-tugas kampus, baring-baring, so basah. Nah, itu disebut dengan wadi, ya. Hukumnya adalah najis, tidak boleh dipakai sholat pakaian tersebut, ya. Harus diganti dan harus istinja. Jelas ini ya, insya Allah. Baik, saya mau selesaikan tinggal 3 lagi. Yang berikutnya adalah baulu warasatu ma la yu'kal lahmuhu. Kotoran binatang yang tidak dimakan dagingnya, ini najis. Artinya binatang yang dimakan dagingnya, kotorannya bukan najis. Tai sapi bukan najis, tai kambing bukan najis, ya. Tai ayam bukan najis, tapi tai kucing najis karena nggak dimakan. Tai cicak najis karena kan nggak dimakan, ya. Ini juga dalilnya cukup panjang, cuma karena waktu saya sudah tidak bisa jelaskan satu-satu sama antum. Yang pasti, kotoran binatang yang dagingnya boleh dimakan, bukan najis. Kotoran yang dagingnya tidak boleh dimakan, najis. Ya. Jadi kalau misalkan halaman masjid, nompi baik kakang sapi, kok Idul Adha? Kok sapi sobera di situ? Kok jamaah sholat Idul Adha banyak? Sampai di luar masjid. Bilang suara najis di sini. Enggak, kotoran sapi bukan najis. Jadi cukup ya dialas dengan koran atau dikasih keluar kotorannya, tidak perlu dicuci, ya, meskipun masih ada bau-baunya, dia bukan najis. Gitu ya. Yang sebelum terakhir, termasuk juga najis adalah al-jallalah. Jallalah. Apa itu al-jallalah? Al-jallalah ini binatang yang halal dimakan tapi dia mengkonsumsi kotoran. Contoh, abang punya kolam ikan lele. Ikan lele kan halal, tapi di pinggir-pinggir kolam ikan lele ini ada WC umum. Setiap orang buang air, langsung ikan lele baku rampas. Bisa dibayangkan ya? Gitu kan. Contoh saja ini nih. Jadi makanan ikan lele, kan ikan lele semua orang dia makan. Dia pokoknya coba itu makanan hari-hari. Nah, ikan lele yang ini tidak boleh dimakan, namanya jallalah. Ya, jallalah. Ini najis. Ya, padahal hukumnya ikan lele itu halal. Cuman karena dia mengkonsumsi kotoran, maka dia menjadi najis. Dia boleh dimakan setelah dikarantina. Jadi kalau dia mau dipanen, ambil, pindahkan di kolam yang lain. Dan jangan kasih makanan kotoran lagi, kasih makan makanan yang halal. Nah, setelah 2 minggu, 1 bulan, silakan untuk dipanen. Ya, begitu ya. Ini namanya al-jallalah. Yang terakhir, al-khamar. Masih ada satu. Iya, al-khamar. Khamar. Ya, khamar ini najis. Ya, najis. Jadi jangan sampai orang mau pergi sholat kong minum dulu. Ya. Kecuali khilaf para ulama, botol ini DP isi cap tikus. Antum sholat isi di popoji. Apakah sah sholat kita? Nah, sebagian para ulama tidak. Kenapa? Karena dia ada di botol. Tapi kalau dia tumpah, nah itu najis. Kalau dia tidak tumpah, tidak. Kenapa? Karena ini bukan pakaian. Ya, di botol kan bukan pakaian.
Ini ada khilaf dengan para ulama. Yang pasti yang saya ingin bilang khamar ini adalah najis. Maka jangan sampai ada baju yang terkena cap tikus, ya, atau baju yang terkena dengan khamar apa saja, ya, yang antum lebih tahu nama-namanya. Nah itu tidak boleh pakai sholat. Sajadah yang terkena itu tidak boleh pakai sholat karena dia najis. Saya kira ini dulu, ya, semoga berguna bermanfaat. Alhamdulillah sudah selesai kita membahas tentang masalah najis-najis ini. Ya, semoga ya banyak hikmah yang bisa kita petik, dan fikih ini antum lihat ini membahas tentang masalah fikih masih banyak yang turang mau kaji, baru ini nih yang turang dapat, ya. Masih cukup banyak, maka jangan dulu bilang sudah so tuntas turang kajian fikih, belum, masih banyak yang insyaallah turang akan kaji. Masih tetap bersemangat insyaallah, semoga kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Dan bila ada hal-hal yang kurang kita pahami atau mengganjal di kita, tulis, silakan untuk ditanyakan, ya. Insyaallah habis salat Isya masih ada sesi untuk tanya jawab. Ada yang mau tanya langsung boleh juga, yang mau tulis juga boleh. Dari kami cukup sekian, terima kasih. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.